Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan membahas materi bab 3 mengenai langkah-langkah penelitian geografi dengan menggunakan peta. Nah, yang pertama kita akan mengetahui kompetensi dasarnya, memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Yang kedua adalah indikatornya, yaitu mengumpulkan serta mengolah data geografis. Kemudian yang kedua menganalisis data geografi. Nah, kita akan membahas langkah-langkah dalam pengamatan fenomena geografi yang ke-8, yaitu perumusan hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Nah, hipotesis ini adalah langkah selanjutnya dalam penelitian geografi setelah peneliti mengemukakan perumusan masalah, landasan teori, dan kerangka penelitian. Nah, beberapa fungsi hipotesis menurut Ari Donald, yaitu yang pertama, hipotesis memberi penjelasan tentang gejala-gejala. Yang kedua, hipotesis mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberi arah pada penelitian. Dan yang keempat, hipotesis memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan hipotesis itu yang pertama ialah hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang mengandung nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Yang dimana kalimat tersebut bersifat positif dan tidak normatif. Kemudian yang kedua, variabel-variabel dalam hipotesis merupakan variabel yang operasional. Kemudian yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, yang ke-9 kita akan lihat penentuan populasi dan penarikan sampel. Nah, menurut Sugiono tahun 2001, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua, populasi adalah sekumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, secara umum populasi itu dapat didefinisikan sebagai himpunan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan banyaknya terbatas dan tidak terbatas. Nah, di dalam populasi geografi itu merupakan seluruh himpunan objek yang masing-masing mempunyai sifat geografi yang sama sebagian atau wakil populasi disebut sampel. Nah, yang berikut kita akan melihat untuk menarik kesimpulan tentang populasi itu digunakan probabilitas secara umum. Nah, ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Jadi anak-anak bisa lihat jenis sampelnya yang ada di slide. Nah, yang pertama itu sampel probabilitas, itu ada sampel acak sederhana, kemudian ada sampel acak berlapis, kemudian ada sampel disproporsional, yang keempat ada sampel kelompok area. Nah, untuk sampel acak sederhana ini dilakukan secara acak dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Untuk sampel acak, teknik digunakan itu untuk menentukan jumlah sampel jika populasinya berstatat tetapi kurang proporsional. Kemudian yang ketiga, sampel acak berlapis. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis dan bersifat tidak homogen. Untuk sampel kelompok
area atau acak kelompok. Ini teknik digunakan jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok individu yang sangat luas. Nah, untuk sampel non-probabilitas, nah yang pertama itu sampel sistematis. Nah, ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Untuk sampel kuota, ini teknik yang untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan peneliti dengan cara menentukan strata atau lapisan terlebih dahulu berdasarkan sifat yang dianggap memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel yang diteliti. Dengan jumlah populasi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Untuk sampel sambil lalu, ini teknik sampel ini ditentukan berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika orang tersebut dipandang sesuai dengan sumber data. Kemudian sampel bertujuan. Nah, sampel bertujuan ini teknik penentuan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek yang memiliki ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian ada sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian ada yang keenam, sampel bola salju. Nah, sampel ini adalah teknik penentuan sampel yang bermula jumlahnya kecil, kemudian sampel tersebut diminta memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya hingga sampel sampel tersebut semakin banyak. Yang berikut adalah penggunaan sarana ilmiah. Nah, untuk penelitian geografi itu biasa digunakan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi, yang dimana dapat mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, syarat-syarat yang baik itu yang pertama, data harus objektif, di mana tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian data harus mewakili semua kondisi. Habis itu yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Yang keempat, harus tepat waktu. Nah, harus tepat waktu ini khususnya untuk data yang akan digunakan untuk evaluasi agar dapat dilakukan penyesuaian atau koreksi secepatnya jika terjadi penyimpangan dalam suatu perencanaan penelitian. Kemudian yang kelima itu relevan, di mana data yang dikumpulkan harus berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian data peneliti berdasarkan sifat. Ini pembagian dalam data penelitian. Ada yang pertama itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka sehingga dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Kemudian ada data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data informasi dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Kemudian yang berikut itu data penelitian berdasarkan sumber data. Nah, data penelitian berdasarkan sumber itu yang pertama data primer. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, yang dimana data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Kemudian yang kedua itu data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya instansi pemerintah, buku materi, laporan, dan perpustakaan. Kemudian kita lihat pengumpulan data ini adalah kegiatan mencari data di lapangan. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, di dalam teknik pengumpulan data ini
ada data primer yang dimana dilakukan dengan ada observasi. Nah, observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap orang, objek alam, masyarakat, atau fenomena geosfer. Nah, observasi ini ada dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Kemudian ada yang kedua itu wawancara. Nah, wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada keyakinan diri sendiri, di mana keterangan responden harus benar dan dapat dipercaya atau berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Kemudian ada juga yang namanya kuesioner atau angket. Nah, angket atau kuesioner ini adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi rangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Kemudian ada pengambilan data sekunder. Nah, data sekunder ini di mana ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, karya tulis ilmiah, laporan penelitian orang lain, dan pendapat para ahli yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian yang kedua itu studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian, misalnya instansi terkait serta sumber lain yang masih berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian yang ke-12 itu adalah pengolahan data geografis. Nah, pengolahan data ini merupakan dimensi penting dari penelitian geografi, di mana dalam pengolahan data ini ada proses penyederhanaan data yang secara kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Nah, tahap-tahap pengolahan data penelitian geografi ini, yang pertama penyuntingan data. Nah, penyuntingan data ini adalah kegiatan pemeriksaan seluruh data yang telah terkumpul, di mana peneliti melakukan klarifikasi, memeriksa keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data. Kemudian yang kedua itu pembuatan kode. Nah, pembuatan kode data ini adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya dengan memberikan identitas angka atau huruf untuk menyederhanakan jawaban responden. Tujuan akhirnya adalah agar dapat data tersebut mudah diolah. Kemudian yang ketiga itu ada pengelompokan data. Nah, pengelompokan data ini di mana data yang dikumpulkan itu melalui berbagai sumber, kita akan mengelompokkannya, tujuannya itu agar data mudah dibaca dengan jelas. Di mana pengelompokan data itu, di mana data itu dikelompokkan dan kelas-kelas atas dasar karakteristik tertentu disebut dengan klasifikasi data, di mana klasifikasi ini membantu dalam membuat perbandingan antara kategori pengamatan. Kemudian yang keempat itu tabulasi data. Nah, data yang sudah diklasifikasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk memudahkan dibaca dan dianalisis. Kemudian yang ke-13 adalah menganalisis data. Nah, kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden dan sumber lain terkumpul itu adalah melakukan analisis data. Nah, secara umum analisis data itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu deskriptif. Nah, analisis data secara deskriptif ini merupakan teknik analisis dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang sudah terkumpul secara apa adanya sesuai kondisi dan kenyataan di lapangan tanpa melakukan generalisasi atau kesimpulan secara umum. Nah, analisis ini biasanya itu digunakan untuk mengolah data kualitatif. Kemudian yang kedua itu statistik. Nah, analisis statistik ini adalah
analisis data dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis sampel yang sudah terkumpul. Nah, untuk statistik ini umumnya digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian geografi ini, para peneliti dapat menggunakan analisis. Yang pertama, analisis kuantitatif. Kemudian yang kedua itu adalah analisis kualitatif. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai materi geografi.